Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Sebelum saya mempresentasikan buku yang saya review, pertama-tama sebagai insan yang beriman, patutlah kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan cintanya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasi hasil kerja tugas saya, yaitu review buku kedua pengantar sosiologi. Saya atas nama Bonifasius Toa dengan NIM 200-303-0027, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada bagian pertama kita melihat teori sosial klasik. Pada bagian pertama kita membahas pendahuluan. Sosiologi adalah ilmu yang terbilang cukup baru dibandingkan dengan ilmu lainnya, terkhusus untuk ilmu sosial. Pertama kali ilmu sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte yang membuat namanya terkenal sebagai bapak sosiologi dan dibukukan menjadi disiplin ilmu pengetahuan berkat jasa besar Emile Durkheim. Hingga kini sosiologi menjadi ilmu yang sangat populer seiring dengan makin rumitnya problematika yang muncul dalam masyarakat di abad ke-21 ini. Mempelajari sosiologi tidak terlepas dari berbagai teori yang menjadi landasan utama untuk menganalisis perubahan masyarakat dan berbagai gejala sosial yang muncul akibat perubahan tersebut. Yang pertama, kita mencoba untuk melihat akar sejarah lahirnya teori sosiologi. Yang bagian A, kekuatan intelektual lahirnya teori sosiologi. Seperti yang kita ketahui, ada banyak kekuatan sosial yang melatar belakangi munculnya teori-teori sosial dan sekaligus menjadi fokus perhatian para ahli sosial. Di antaranya adalah revolusi politik, revolusi industri, perkembangan kapitalisme, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan agama, serta pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori-teori sosial tersebut tidak hanya terjadi di satu negara, tapi di beberapa negara, terutama yang terjadi di kawasan Eropa Barat, di antaranya adalah Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Perubahan berupa revolusi sosial, politik, serta kebangkitan kapitalisme membawa dampak-dampak yang tidak saja bersifat positif, tapi juga muncul masalah-masalah sosial baru. Hal ini telah memacu para ahli sosial dan filsuf untuk menemukan kaidah-kaidah baru yang terkait dengan perkembangan teori sosial dan sekaligus sebagai suatu upaya dalam memahami dan menanggulangi masalah-masalah sosial tersebut serta mengarahkan bagaimana bentuk masyarakat yang diharapkan di kemudian hari. Artinya, teori sosial dibentuk untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Seperti perkembangan kehidupan politik, revolusi Prancis sejak tahun 1989 menjadi cikal bakal perkembangan teori sosiologi di Prancis. Demikian pula pertumbuhan kapitalisme di Inggris telah memacu munculnya pemikiran-pemikiran baru di bidang sosial. Yang ke-B, perkembangan teori sosiologi abad ke-20. Teori sosiologi menjelang abad ke-20. Perkembangan teori sosiologi pada abad ke-20 terjadi cukup pesat di Amerika. Hal ini terdorong oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pemecahan berdasarkan bidang ilmu tertentu secara cepat dan didorong oleh perkembangan ilmu tertentu di bidang kemasyarakatan yang mampu mengkaji masyarakat secara ilmiah. Pada bagian kedua, kita membahas pemikiran Auguste Comte. Yang pertama, mengenal diri dan pemikiran Auguste Comte. Yang
Yang pertama, pembahasan perjalanan hidup dan karya Auguste Comte serta pandangannya tentang ilmu pengetahuan. Adalah seorang yang untuk pertama kali memunculkan istilah sosiologi untuk memberi nama pada suatu kajian yang memfokuskan diri pada kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Saat ini, sosiologi menjadi suatu ilmu yang diakui untuk memahami masyarakat dan telah berkembang pesat sejalan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal itu, Auguste Comte diakui sebagai bapa dari sosiologi. Pemikiran Comte tentang individu, masyarakat dan perubahan sosial serta perkembangan masyarakat pada abad ke-19 menurutnya dapat mencapai tahapan yang positif. Tahapan ini diawal oleh cara penggunaan pengetahuan empiris untuk memahami dunia sosial sekaligus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sosiologi adalah menyelidiki hukum-hukum, tindakan dan reaksi terhadap bagian-bagian yang berfaedah di sistem sosial yang selalu berubah secara bertahap. Artinya, ilmu sosial itu berbicara mengenai sebuah hal yang dinamis. Sosiologi adalah penjelasan mengenai gejala-gejala sosial menurut Comte dapat diperoleh melalui yang pertama, kajian terhadap struktur masyarakat berdasarkan konsep statistika sosial, dan kedua, kajian perubahan atau perkembangan masyarakat berdasarkan konsep Comte yang disebut dinamika sosial. Comte mendefinisikan statistika sebagai kajian terhadap kaidah-kaidah tindakan dan tanggapan terhadap bagian-bagian yang berbeda dalam suatu sistem sosial. Sedangkan dinamika sosial adalah studi yang berupaya mencari kaidah-kaidah tentang gejala-gejala sosial dan dalam rentan waktu yang berbeda-beda dengan itu. Yang berikut kita lihat statistika sosial hanya mencari kaidah-kaidah gejala sosial yang bersamaan waktu terjadinya. Pada tahun 1942, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Pemikiran Brilian Comte mulai menjadi suatu aliran pemikiran yang baru dalam karya-karya filsafat yang tumbuh terlebih dahulu. Dengan penuh kesadaran bahwa akal budi manusia terbatas, Comte mencoba mengatasi dengan membentuk ilmu pengetahuan yang seperti apa yang sedang Comte bangun. Yang pertama, membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. Artinya, suatu hal yang dilihat secara kasat mata dan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata itu merupakan suatu kejadian yang real yang bisa dipertanggungjawabkan secara data-data. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelompokkan gejala itu menurut hukum yang menguasai mereka. Dan yang ketiga, memprediksi fenomena-fenomena yang datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasakan bermanfaat. Yang ketiga, pemikiran Comte tentang agama humanisasi. Perang yang terus-menerus dan individualisme yang berlarut di zaman post-revolusi di negeri Prancis mencemaskan Comte. Semakin ia tua, semakin ia menyadari bahwa tingkah laku manusia tidak berpangkal pada akal budi, melainkan berasal dari hati. Dengan hati dimaksudkan perasaan dan kemauan. Kedua unsur ini memainkan peran yang menentukan bagi perilaku dan sikap seseorang. Menurutnya, pendidikan formal terus-menerus dan bertujuan menambah pengetahuan saja, tanpa adanya cinta kasih dan motivasi untuk menghasilkan intelektualisme kering dan rasionalisme mandul. Memang benar bahwa akal budi bertindak sebagai penuntun dan juru perang dalam perjalanan hidup, tetapi
betapa penting perlu juga fungsi ini akal budi manusia yang tidak menduduki tempat tertinggi. Comte menarik kesimpulan bahwa disintegrasi kembali masyarakat atas dasar prinsip-prinsip positifme hanya mungkin dilaksanakan melalui agama yang baru, yakni agama sekuler dan lambangnya upacara hari-hari dan orang-orang kudusnya. Hanya agama yang akan mampu menyemangati baik akal budi maupun perasaan dan kemauan. Oleh karena itu, Comte dalam masa tuanya mendirikan agama baru. Dalam agama baru itu, Comte membayangkan bahwa ilmu sosial akan menjadi doktrin agama suatu saat yang akan mengembalikan lagi mayoritas manusia. Sosiolog sebagai penyeru agama, pendetanya, dan Comte pun merancang kalender peringatan keagamaan untuk diperingati umat manusia suatu saat sebagai hari besar adanya agama humanitas. Adapun yang disimpulkan oleh Emile Durkheim dari agama ini adalah terwujudnya mayoritas manusia sebagai landasan bagi keteraturan sosial di tengah masyarakat pada masa itu. Yang keempat, kita membahas pemikiran Karl Marx tentang materialis historis. Yang ke-1, dialektika dan struktur masyarakat kapitalis. Perkembangan pemikiran Karl Marx memang tidak lepas dari pengaruh filsuf-filsuf hebat seperti Hegel, Smith, dan lain-lain. Artinya, gagasan dan pemikiran terutama diawali dengan kajian terhadap kritik atau konsep agamanya Hegel yang berkaitan dengan eksistensi dan keberadaan Tuhan. Marx yang materialistik benar-benar menolak konsep Hegel yang dianggapnya terlalu idealistik dan tidak menyentuh kehidupan keseharian. Bagi Karl Marx, agama hanya sekedar realisasi hakikat manusia dan dalam imajinasinya belaka. Agama hanya pelarian manusia dan penderitaan yang dialaminya. Agama inilah yang merupakan simbol keterasingan manusia dan dirinya sendiri. Karl Marx mengadopsi sekaligus mengkritisi dialektisnya Hegel yang dianggapnya tidak realistis itu. Marx juga menganggap filsafatnya Hegel dan yang idealistik itu memiliki konsep yang terbaik. Adapun pembagian komunitas suku pada zaman itu, yaitu yang pertama komunitas suku bangsa primitif, diantaranya dia punya secara kolektif pembagian kerja sangat kecil. Yang kedua, tahap komunal purba, di sini pembagian kerja yang tinggi, dimulainya pemilikan pribadi. Yang ketiga, tahap feodal. Yang keempat, tahap kapitalis. Yang kelima, tahap komunis. Pada bagian berikut kita membahas teori Karl Marx tentang pembagian kelas dan aliansi. Yang pertama, kita mencoba untuk membahas pembagian kelas. Ada dua pembagian kelas menurut Karl Marx, antara lain kelas bourgeois yaitu pemilik modal dan juga kelas proletar yaitu kelompok buruh. Yang berikut, yang ke-B, kita membahas tentang aliansi. Inti seluruh teori Karl Marx adalah kelangsungan hidup manusia secara penemuan kebutuhannya bergantung pada kegiatan produktif, di mana secara aktif orang terlibat dalam mengubah lingkungan alamnya. Namun, kegiatan produktif ini mempunyai akibat yang paradoks dan ironis, karena individu mencurahkan tentang tenaga kearifannya itu dalam kegiatan produktif, maka produk-produk dari kegiatan ini memiliki sifat sebagai benda objektif yang terlepas dari manusia yang membuatnya. Karl Marx membagi aliansi sebagai berikut, antara lain yang pertama aliansi dari produk yang diproduksi, yang kedua aliansi dari alat produksi dan pekerja, yang ketiga aliansi dari sesama manusia pekerja,
Yang keempat, aliansi dari hakikat diri sendiri. Menurut Karl Marx, cara mengatasi aliansi adalah dengan cara yang pertama, meniadakan pembagian kerja, meniadakan pemilikan pribadi, negara dalam bentuk tradisional, hapus semua eksploitas dan penindasan. Artinya, solusi-solusi itu dimunculkan karena penelitian Karl Marx yang mengacu pada adanya tindakan disintegritas dalam kehidupan masyarakat karena adanya pembagian kerja, adanya pemilikan pribadi, dan adanya sistem kenegaraan yang temporer, dan juga adanya sistem eksploitasi hak milik dan penindasan yang terjadi di masyarakat kala itu. Yang ketujuh, kita membahas tentang pemikiran Emil Durkheim akademis dan intelektual yang menyebabkan sosiologi dilembagakan menjadi disiplin ilmu. Yang pertama, riwayat hidup dan latar belakang tradisi intelektual Emil Durkheim. Pada bagian ini, Emil Durkheim lahir di Epinal, provinsi Laurienne, Prancis pada 15 April 1958. Pria berdarah Yunani ini dikenal sebagai salah satu seorang pendiri sosiologi. Yang kedua, proses pelembagaan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Tahun-tahun di Brodex merupakan masa produktivitas Durkheim. Yang ke-8, kita membahas tentang pemikiran Emil Durkheim tentang fakta sosial. Yang pertama, kita melihat karakteristik fakta sosial. Yang pertama, ada karakteristik eksternal, yakni berada di luar diri, dan kesadaran fakta sosial tidak berada dalam diri individu dan bukan bentuk dari individu tersebut. Akan tetapi ia telah ada sebelum manusia ada dan akan tetap ada setelah manusia tidak ada. Yang kedua, koersif atau memaksa, artinya kemampuan untuk memaksa individu berpikir dan bertindak menurut aturan, nilai dan norma yang telah ditentukan. Dalam hal ini, individu bisa saja melanggar berbagai aturan tersebut, tetapi ada sanksi yang telah menantinya. Yang ketiga, kolektif atau umum. Pada bagian ini kita membahas tentang berlakunya untuk semua bentuk hanya satu atau dua orang, tetapi untuk semua lapisan masyarakat, baik itu lapisan menengah, lapisan bawah, ataupun lapisan atas, karena fakta sosial dan ada di level kehidupan bersama atau kolektif. Intinya, karakteristik kolektif ini diperlakukan untuk keseluruhan masyarakat pada saat itu. Yang ke-9, kita membahas tentang pemikiran Durkheim tentang solidaritas sosial dan tipe struktur sosial. Yang pertama, kita melihat solidaritas menurut Emil Durkheim. Solidaritas sosial menurut Durkheim adalah dasar yang kuat dalam hubungan sosial, karena solidaritas menjadi landasan yang kuat bagi keteraturan sosial. Karena menurut Durkheim, solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat berfungsi untuk sosial, pertak sosial berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kesadaran kolektif. Secara lugas, Durkheim membagi dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan ini didasarkan Durkheim yang mengidentifikasi sejumlah perbedaan dalam masyarakat antara pembagian kerja yang tinggi dan pembagian kerja yang rendah. Di antaranya, yang pertama, anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah terikat oleh persamaan emosional, kepercayaan, dan adanya komitmen moral bersama. Yang kedua, masyarakat dengan pembagian kerja yang tinggi, homogenitas bukan lagi menjadi prinsip untuk mempersatukan masyarakat, tetapi heterogenitas menandai cara berpikir dan bertindak individu.
ini disebut Durkheim dengan solidaritas organik. Yang ke-10 kita membahas pemikiran Durkheim tentang bunuh diri, anomi, dan integrasi masyarakat. Yang pertama kita membahas bunuh diri dalam pandangan Emil Durkheim. Karya Durkheim yang sangat populer lahirnya adalah Bunuh Diri yang melihat hubungan antara solidaritas sosial dan gejala bunuh diri yang merupakan usaha Durkheim. Dalam menguji pandangannya tentang bunuh diri, seperti pernyataan Durkheim bahwa fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya, maka Durkheim menghubungkan fakta sosial solidaritas dan fakta sosial tingkat bunuh diri. Durkheim melihat bunuh diri di bawah tingkat individu dilatar belakangi oleh faktor-faktor sosial, bukan seperti banyak tafsir pada waktu itu yang mengkait bunuh diri dengan faktor psikologi, biologis, atau ekologis. Tafsir psikologis menurut Durkheim sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak semua orang yang mengalami gangguan psikologi melakukan bunuh diri. Yang kedua, tipe-tipe bunuh diri. Yang pertama, egois. Yang kedua, anomit. Yang ketiga, anomit sulens. Yang ke-11 kita membahas pemikiran Max Weber tentang tindakan sosial dan Vesteran. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, rasional instrumental. Contohnya, seorang yang ingin sukses dalam perkuliahan giat belajar untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang kedua, rasionalitas berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan tradisional. Yang keempat, tindakan afektif. Yang ke-12, pemikiran Max Weber tentang etika Protestan dan kapitalis. Etika Protestan dan proses sekularisasi. Pengaruh etika Protestan terhadap perkembangan semangat kapitalis menurut Weber memiliki implikasi langsung terhadap perubahan dari tradisionalisme ke suatu orientasi yang lebih rasional. Etika Protestan hanya dipengaruhi di tahap awal perkembangan kapitalis dalam merangsang tumbuhnya semangat kapitalis, akan tetapi seorang dengan kemajuan kesuksesan dalam bidang ekonomi dan materi yang diperoleh motivasi agama, yaitu aksesitas tradisional, menjadi mundur dan diganti oleh gaya hidup yang sekuler. Yang ke-13, pemikiran Durkheim tentang rasionalitas dan birokrasi. Yang pertama kita melihat apa itu rasionalitas dan birokrasi. Sebagai seorang sosiolog dengan latar belakang sosial politik di zamannya, membawa dirinya memiliki perhatian terhadap kajian tentang politik dan kekuasaan. Dalam buku The Theory of Social and Economic Organization, konsep legitimasi keteraturan seorang mendasar analisis Weber. Menurut Weber, keteraturan sosial tidak hanya tergantung semata-mata pada kekuasaan saja atau kepentingan individu yang bersangkutan. Sebaliknya, hal tersebut didasarkan pada penerimaan individu atau norma-norma atau peraturan-peraturan yang mendasari keteraturan tersebut. Dalam hal ini, Weber mengidentifikasi 3 dasar legitimasi yang berhubungan struktur administratif, diantaranya otoritas tradisional, otoritas yang kedua otoritas karismatik, yang ketiga otoritas legal rasional. Baik, demikian hasil presentasi saya. Atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.